Siapin kopi dulu, tarik kursi, kita ngobrol santai ya. Sekarang bayangin satu hal yang agak mind-blowing. Gimana jadinya dunia kalau dari awal sampai sekarang, uang itu gak pernah ada sama sekali? Gak ada duit kertas, gak ada koin, gak ada saldo, gak ada ATM, gak ada duit gue kurang nih. Kosong, nol, bener-bener gak ada konsep uang. Awalnya mungkin kedengaran kayak hidup damai, gak ribet mikirin gaji, cicilan, dan tanggal tua. Tapi makin dipikirin, wah hidup bakal jauh beda bro. Jadi ceritanya kita balik ke awal peradaban manusia. Zaman dulu banget, manusia hidup berkelompok, berburu, ngumpulin buah. Waktu itu belum ada duit, tapi hidup tetap jalan. Caranya tukar barang. Lu punya daging hasil buruan, gue punya buah, ya tukeran. Simple, semua berbasis kebutuhan. Lu butuh apa, gue punya apa. Nah, masalahnya, sistem kayak gini cuma cocok kalau hidup masih sederhana. Makin lama manusia makin pinter. Mulai bercocok tanam, bikin alat, bikin rumah, bikin pakaian. Kebutuhan makin banyak dan makin spesifik. Disitulah barter mulai ribet. Contoh gampang, gue petani gandum. Lu tukang sepatu, gue butuh sepatu, lu gak butuh gandum. Kelar, transaksi gagal. Gue mesti cari orang lain dulu yang butuh gandum dan punya barang yang lu mau. Ribet kan? Kebayang gak kalau semua transaksi hidup kayak gitu? Beli nasi aja mesti mikir, abang warungnya butuh apa ya dari gue? Nah, sekarang bayangin dunia modern tanpa uang. Kota besar, gedung tinggi, pabrik, internet, tapi gak ada duit. Semua transaksi balik ke barter atau sistem jasa. Orang kerja bukan buat digaji, tapi buat ditukar sama kebutuhan hidup. Lu kerja bangun rumah orang, dibayar pakai beras, sayur, bensin, atau jasa lain. Montir benerin motor, dibayar pakai ayam. Dokter ngobatin orang, dibayar pakai hasil panen. Dosen ngajar, dibayar mungkin sayur segar sama daging sapi. Kedengarannya lucu sih, tapi lama-lama capek mental. Terus gimana sama kerjaan yang hasilnya gak langsung kelihatan? Kayak programmer, peneliti, ilmuwan. Lu bikin aplikasi, terus mau ditukar sama apa? 5 ton beras, 10 kambing. Belum tentu yang punya kambing butuh aplikasi lu. Akhirnya yang bakal kepake itu reputasi dan pengaruh. Orang yang keahliannya langka bakal jadi orang mahal walau gak ada duit. Bukan mahal karena uang, tapi karena semua orang butuh jasanya. Dokter jago, tukang bangunan hebat, ilmuwan pintar, bakal hidup enak karena banyak orang mau tukar apa aja demi jasa mereka. Sementara orang yang keahliannya umum, hidupnya bakal lebih berat. Persaingan gila-gilaan. Siapa yang paling kuat, paling rajin, paling berguna, dia yang survive. Terus gimana soal belanja? Mall, supermarket, lupa deh. Konsep toko bakal berubah total. Gak ada label harga. Yang ada apa yang bisa lu tawarin sebagai gantunya. Lu mau beli baju, pemilik toko bakal nanya, lu bisa ngapain buat gue? Lu bisa bantu bersihin gudang, ngajar anaknya, benerin listrik rumahnya. Kalau deal, baju dikasih. Transaksi jadi lebih personal tapi juga lebih ribet dan rawan drama. Bisa-bisa cuma karena lu gak punya skill yang dibutuhin, lu gak bisa dapat barang tertentu. Terus soal makanan, orang bakal balik lagi ke sistem komunitas. Satu kampung saling bantu, yang nanam padi nyuplai beras, yang nelayan nyuplai ikan, yang tukang bangunan benerin rumah. Semua hidup saling ketergantungan. Kedengeran hangat sih, tapi jangan lupa, manusia itu gak semuanya baik. Tanpa uang, kekuasaan bakal pindah ke siapa? Ke orang yang punya sumber daya, yang punya lahan luas, air bersih, makanan, alat produksi. Mereka jadi orang kaya versi baru, bukan kaya duit, tapi kaya barang dan kontrol. Dan kalau lu gak punya apa-apa, siap-siap jadi pihak lemah. Sekarang bayangin negara, pemerintah tanpa uang, pajak gak dibayar pakai duit, tapi pakai hasil kerja. Rakyat nyumbang tenaga, bahan atau hasil bumi. Pembangunan jalan, warga kerja bakti massal. Gaji pejabat, mungkin dapat jatah makanan, rumah, dan fasilitas.
Tentara gak digaji, tapi dikasih kebutuhan hidup. Guru juga sama, polisi juga. Semua hidup dari sistem distribusi. Kedengeran mirip sistem komunis ekstrim. Iya, dikit-dikit ke sana. Tapi masalah klasiknya muncul. Siapa yang ngatur distribusi? Siapa yang mutusin siapa dapat apa, berapa banyak, dan kapan? Kalau salah ngatur bisa chaos. Orang rajin dapat sama dengan orang malas. Akhirnya yang rajin malas, produktivitas turun, negara mandek. Tanpa uang, konsep nabung juga hilang. Lu gak bisa nyimpen nilai buat masa depan. Lu cuma bisa nyimpen barang. Beras basi, sayur busuk, daging rusak. Emas, mungkin masih jadi alat tukar, tapi itu udah mirip uang dong. Akhirnya manusia pasti nyari sesuatu yang awet, langka, dan diakui bersama. Mau gak mau, itu bakal jadi uang versi baru. Bisa kerang, batu, logam, apa aja. Karena otak manusia emang butuh alat tukar yang praktis. Jadi dunia tanpa uang tuh sebenarnya dunia yang terus-terusan berusaha menciptakan uang lagi, walau namanya beda. Terus gimana cinta dan pertemanan? Wah, ini juga kena efeknya. Hubungan bisa jadi lebih transaksional. Orang berteman karena saling butuh. Nikah bukan cuma soal cinta, tapi soal keahlian dan sumber daya keluarga. Lu jago apa? Jadi pertanyaan penting sebelum nikah. Hiburan juga berubah. Gak ada tiket konser. Lu mau nonton band? Mungkin bantuin setting panggung dulu. Mau nonton bola? Bantu jaga parkiran. Semua ada bayarannya, tapi bukan duit. Teknologi juga bakal jauh lebih lambat berkembang. Kenapa? Karena riset itu mahal. Bukan mahal duit, tapi mahal waktu dan sumber daya. Orang lebih fokus bertahan hidup daripada mikirin inovasi jangka panjang. Gak banyak orang mau buang waktu bertahun-tahun buat riset kalau hasilnya gak jelas bisa ditukar sama apa. Internet mungkin gak akan semaju sekarang. Smartphone mungkin jadi barang super langka, karena bikin satu HP butuh rantai produksi panjang, dan tanpa uang, koordinasi itu ribet setengah mati. Ujung-ujungnya dunia tanpa uang itu bukan surga, bukan juga neraka, tapi dunia yang capek, ribet, penuh negosiasi dan rawan konflik, sambil diam-diam berharap ada satu alat sederhana yang bisa dipakai semua orang buat tukar apa yang mereka punya. Dan boom, disitulah uang lahir lagi. Kalau menurut lu gimana? Hidup bakal lebih damai atau malah lebih kejam?